Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak tayangan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus menjaga tubuh di usia yang semakin matang. Saya yakin banyak di antara kita yang selalu berusaha hidup sehat, makan teratur, menghindari makanan berlemak, dan memperbanyak buah serta sayur. Namun, pernahkah Anda merasa heran, kenapa meskipun sudah menjaga pola makan dengan baik, justru tubuh terasa semakin lemah, terutama di bagian kaki? Beberapa waktu lalu datang seorang pasien bernama Pak Harto, usianya 72 tahun. Dengan nada lelah, beliau berkata, "Dokter, saya sudah menjaga makan sejak dulu. Daging merah saya hindari, makanan laut saya batasi, lebih banyak makan buah dan sayur. Tapi akhir-akhir ini kaki saya berat, betis kaku, lutut terasa panas, dan sering kesemutan malam hari. Jalan ke musola saja rasanya seperti mendaki gunung." Keluhan seperti ini bukan hanya dialami oleh Pak Harto. Banyak sekali orang berusia di atas 60 tahun mengalami hal serupa. Mereka sudah merasa menjalani hidup sehat, tapi kaki tetap terasa lemah, bahkan kadang sulit untuk berdiri lama atau berjalan jauh. Sebagai dokter, saya sering melihat pola yang sama. Tubuh sebenarnya sudah berusaha keras bertahan, tapi ada hal-hal kecil yang sering tidak kita sadari justru menjadi penyebab lemahnya kaki. Bukan karena malas bergerak, bukan pula karena kurang olahraga, melainkan karena pilihan makanan yang dianggap sehat padahal tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Salah satu yang paling sering menipu adalah buah-buahan. Selama ini kita diajarkan bahwa semua buah pasti baik untuk kesehatan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Buah memang mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting, tetapi tidak semua cocok untuk tubuh yang sudah menua. Beberapa buah memiliki kadar asam, gula, dan enzim tertentu yang pada tubuh muda tidak menimbulkan masalah. Namun pada tubuh lansia justru bisa memicu peradangan dan memperburuk sirkulasi darah ke kaki. Kaki adalah pondasi tubuh. Ia menopang berat badan, menjaga keseimbangan, dan menjadi bagian pertama yang menua jika sirkulasi darah tidak lancar. Ketika pembuluh darah di kaki mulai rapuh dan aliran darah melambat, otot-otot di sana kehilangan pasokan oksigen. Itulah sebabnya muncul gejala kaki berat, lutut panas, betis kaku, dan sering kesemutan. Banyak orang mengira penyebabnya karena faktor usia atau kelelahan, padahal salah satu pemicu terbesarnya bisa berasal dari makanan yang masuk ke tubuh setiap hari. Saya paham, di usia lanjut menjaga makanan bukan hal mudah. Kadang kita berpikir, asal makan buah sudah pasti aman. Padahal, bagi tubuh lansia, beberapa buah justru bisa menjadi racun tersembunyi. Bayangkan, setiap kali Anda memakan buah yang salah, pembuluh darah kecil di kaki bekerja ekstra keras untuk menetralkan gula dan asam yang masuk. Proses ini menimbulkan peradangan kecil, yang jika terus terjadi setiap hari, akan menggerogoti kekuatan otot kaki perlahan-lahan. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah berpikir bahwa semua makanan alami otomatis aman. Misalnya, banyak orang makan nanas atau pisang setiap hari karena merasa itu sehat. Tapi pada usia di atas 60 tahun, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam mengolah gula alami atau asam dari buah. Gula yang berlebih bisa memicu resistensi insulin, sementara asam tinggi dapat memperparah radang sendi. Dua hal ini bila digabung akan membuat kaki terasa lemah, nyeri, bahkan bengkak. Saya masih ingat jelas, Pak Harto mengaku setiap habis makan siang, ia suka membeli potongan nanas di pasar. Rasanya segar, katanya, dan beliau percaya itu membantu pencernaan. Tapi setelah beberapa bulan, justru kakinya makin lemah dan betis terasa berat. Setelah kami analisa, ternyata sumber masalahnya ada di buah yang beliau konsumsi setiap hari. Nanas yang dikira menyehatkan justru memicu lonjakan gula darah dan memperburuk kondisi sendi. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang. Dalam praktik saya, banyak lansia yang datang dengan keluhan kaki lemah, lutut nyeri, atau betis kaku. Setelah saya tanya lebih dalam, hampir semuanya memiliki kesamaan. Mereka rutin makan buah yang sebenarnya tidak cocok untuk usia mereka. Artinya, pola makan sehat pun bisa menjadi bumerang bila tidak disesuaikan dengan kemampuan metabolisme tubuh di usia lanjut. Tubuh manusia mengalami perubahan besar setelah usia 60 tahun. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, otot kehilangan elastisitas, dan kemampuan pankreas dalam mengatur gula darah menurun hingga 50%. Artinya, buah-buahan yang tinggi gula atau asam akan lebih mudah menimbulkan efek samping pada tubuh lansia dibanding orang muda.
Ketika kondisi ini terjadi terus-menerus, efeknya bukan hanya terasa di kaki, tapi juga menjalar ke seluruh tubuh. Kaki menjadi tanda awal bahwa tubuh mulai kelebihan beban metabolik. Kita sering mengira kaki lemah karena kurang olahraga, padahal penyebab sebenarnya ada di dalam darah. Gula dan asam yang berlebihan dari makanan memicu pembentukan radikal bebas. Radikal bebas ini menyerang sel otot, merusak kolagen, dan mempercepat kerusakan jaringan sendi. Akibatnya, setiap kali kita berdiri atau berjalan, kaki terasa berat seperti membawa beban yang tidak terlihat. Bila kondisi ini dibiarkan, bukan hanya otot kaki yang lemah, tapi juga risiko jatuh dan cedera meningkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa menjaga pola makan di usia senja bukan hanya soal mengurangi makanan berlemak atau gorengan, tapi juga memilih buah yang tepat. Ada buah yang bisa memperkuat kaki, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu regenerasi otot. Tapi ada pula buah yang sebaliknya, justru mempercepat proses penuaan pada jaringan kaki. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci buah-buahan yang sebaiknya dihindari oleh orang berusia di atas 60 tahun. Beberapa di antaranya mungkin sering Anda makan tanpa sadar. Kita akan bahas satu persatu penyebabnya, efeknya pada tubuh, serta kisah nyata para lansia yang telah merasakan perubahannya setelah mengganti buah-buahan tersebut. Jadi, untuk pemirsa FJR Gemilang di rumah, siapkan diri Anda. Catat setiap informasi yang akan dibahas, karena bisa jadi selama ini Anda merasa sudah hidup sehat, tapi tanpa sadar justru sedang memberi beban pada kaki sendiri. Jangan lewatkan pembahasan di bab berikutnya, karena di sana kita akan mulai membuka rahasia dari buah pertama yang terlihat menyehatkan, namun diam-diam menjadi penyebab utama lemahnya kaki pada usia lanjut. Baik, pemirsa FJR Gemilang, kita lanjutkan pembahasan dengan menyoroti buah pertama yang sering disangka selalu sehat, padahal pada tubuh usia di atas 60 tahun bisa menjadi pemicu rasa berat, panas, dan kaku pada kaki. Buah itu adalah nanas. Banyak orang memilih nanas karena rasanya segar, manis sekaligus asam, mudah ditemukan, dan kerap dipercaya membantu pencernaan. Pertama, mari pahami apa yang terjadi di dalam tubuh. Pada lansia, sensitivitas sel terhadap insulin cenderung menurun. Akibatnya, setelah makan nanas, kadar gula darah lebih mudah meroket. Lonjakan ini tidak hanya membuat tubuh terasa lemas beberapa jam kemudian, tetapi juga memaksa pembuluh darah kecil bekerja lebih keras. Di kaki, tempat sirkulasi paling jauh dari jantung, kondisi ini terlihat sebagai rasa berat, mudah pegal, dan kadang disertai sensasi panas pada lutut atau betis. Kedua, aspek keasaman. Rasa segar nanas berasal dari asam organik. Pada beberapa lansia, terutama yang memiliki peradangan sendi atau riwayat nyeri lambung, asam yang tinggi dapat menjadi pemicu tidak langsung. Mekanismenya bukan sekadar asam ke sendi, melainkan efek sistemik. Asupan tinggi rasa asam merangsang respons stres ringan pada jaringan, sementara tubuh yang menua cenderung lambat memulihkan diri. Ketiga, beban pada mikrosirkulasi. Pembuluh darah halus di betis dan kaki berfungsi seperti jalan kampung sempit yang mengantar oksigen dan nutrisi ke serat-serat otot. Ketika kadar gula sering melonjak, dinding pembuluh menjadi lebih sensitif. Lama-lama, aliran menjadi kurang lancar. Itulah sebabnya beberapa orang melaporkan betis cepat, penuh, seperti membawa beban, meski aktivitas hari itu tidak terlalu berat. Jika kebiasaan ini berlangsung berbulan-bulan, cadangan kekuatan kaki terasa menurun tanpa kita sadari. Keempat, interaksi dengan obat-obatan. Nanas mengandung enzim bromelain yang kerap diapresiasi karena potensi antiinflamasinya. Namun pada sebagian orang, bromelain dapat memengaruhi cara tubuh bereaksi terhadap obat pengencer darah atau obat yang memengaruhi kekentalan darah. Hasilnya, risiko memar atau perdarahan bisa berubah. Pada usia lanjut, kehati-hatian menjadi kunci. Jika Anda menggunakan obat sejenis, kebiasaan mengonsumsi nanas dalam porsi besar dan sering perlu ditinjau kembali bersama dokter atau apoteker. Tanda-tanda nanas mungkin tidak cocok untuk Anda. Kaki terasa berat atau cepat pegal dalam 1-3 jam setelah makan camilan nanas atau minum jus nanas. Lutut terasa panas atau kaku keesokan paginya, padahal aktivitas tidak berlebih. Kesemutan malam hari muncul lebih sering setelah siang atau sore mengonsumsi nanas. Lebih mudah memar atau terjadi perdarahan gusi saat kebiasaan konsumsi nanas meningkat, terutama bila Anda menggunakan obat pengencer darah. Kesalahan umum yang sering terjadi. Mengira nanas membantu pencernaan, lalu memakannya hampir setiap hari sebagai penutup makan siang. Menjadikan jus nanas sebagai pengganti air minum saat cuaca panas karena rasanya segar,
sehingga asupan gula harian tidak terkontrol. Makan nanas pada sore atau malam hari. Metabolisme yang melambat membuat lonjakan gula semakin terasa dampaknya pada kaki saat malam. Jika Anda menyukai nanas dan ingin mengurangi keluhannya, lakukan langkah bertahap berikut. Hentikan konsumsi nanas selama 7-14 hari. Catat perubahan pada rasa berat kaki, kaku lutut, dan kualitas tidur. Catatan sederhana di buku atau ponsel akan membantu Anda objektif. Setelah periode bebas nanas, uji ulang dengan porsi kecil. Misalnya 3-4 potong kecil di pagi hari, tidak dicampur dengan buah manis lain, dan tidak diikuti minuman manis. Amati reaksi 24 jam. Hindari jus nanas. Jus menghilangkan sebagian serat dan membuat gula lebih cepat diserap. Bila terpaksa, pilih potongan utuh dan kunyah perlahan. Jangan konsumsi nanas ketika perut kosong. Saat rasa segar, justru mendorong Anda makan berlebihan. Pengganti yang lebih bersahabat untuk kaki. Pepaya matang. Teksturnya lembut, kandungan serat dan enzimnya umumnya lebih bersahabat di lambung, dengan rasa manis yang tidak setajam lonjakan gula. Pir. Seratnya membantu menstabilkan penyerapan gula. Pilih pir matang yang bertekstur lembut, potong sedang, konsumsi pagi atau siang. Alpukat. Lemak baik membantu rasa kenyang lebih lama dan cenderung tidak memicu lonjakan gula. Cocok sebagai bagian makan siang. Porsi kecil buah beri bila tersedia. Umumnya lebih ramah gula dan kaya pigmen pelindung. Contoh pola makan harian yang ramah kaki tanpa nanas. Pagi, oat sederhana dengan potongan pir kecil, segelas air putih hangat. Siang, nasi porsi wajar, lauk protein tanpa santan berlebih, sayur rebus, setengah buah alpukat sebagai pendamping. Air putih. Sore, pepaya matang 3-4 potong kecil, bukan jus. Jeda minimal 2 jam sebelum waktu tidur. Malam, fokus pada protein, sayur hangat, dan air putih. Hindari camilan buah manis larut malam. Catatan penting bila Anda menggunakan obat. Bila mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat gangguan perdarahan, diskusikan konsumsi nanas rutin dengan tenaga kesehatan. Jangan jadikan nanas sebagai camilan, pengganti air, saat cuaca panas. Tetap prioritaskan air putih. Checklist 7 hari bebas nanas untuk memantau perubahan. Hari 1-2, hentikan nanas. Catat rasa berat kaki setelah aktivitas pagi dan sore. Hari 3, ganti camilan manis sore dengan pepaya matang porsi kecil. Perhatikan kualitas tidur malam. Hari 4, tambahkan setengah alpukat saat makan siang agar kenyang lebih stabil. Hari 5, jalan ringan 15-20 menit pagi hari, amati betis. Catat apakah kaku berkurang. Hari 6, bila ingin buah manis, pilih pir kecil di pagi hari, bukan sore. Hari 7, evaluasi. Bandingkan keluhan minggu ini dengan minggu sebelumnya. Jika membaik, berarti tubuh Anda lebih cocok tanpa nanas rutin. Pertanyaan yang sering muncul. Apakah nanas harus dihindari selamanya? Tidak selalu. Tujuan kita adalah mengetahui toleransi pribadi. Banyak lansia lebih nyaman bila nanas tidak menjadi kebiasaan harian, melainkan sajian sesekali, dengan porsi kecil dan waktu konsumsi di pagi siang. Apakah nanas kaleng lebih aman? Umumnya tidak. Banyak produk kaleng mengandung sirup tambahan. Pilih segar bila sesekali ingin menikmati, tetap dalam porsi kecil. Apakah kombinasi nanas dengan garam atau bumbu rujak memperbaiki dampaknya? Tidak. Penambahan bumbu tidak mengubah kandungan gula, bahkan bisa menambah beban bila saus rujak manis. Fokus utamanya tetap pada porsi dan frekuensi. Inti pelajaran bab ini sederhana namun penting. Di usia lanjut, bukan sekadar apa yang dimakan, melainkan seberapa sering, berapa banyak, dan pada jam berapa. Nanas yang terlihat menyegarkan dapat menjadi pemicu tersembunyi keluhan kaki bila dikonsumsi salah waktu dan berlebihan. Dengan memahami mekanismenya, Anda memiliki kendali untuk menata ulang pilihan buah agar kaki kembali ringan, langkah lebih stabil, dan malam lebih tenang. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah yang hampir selalu ada di rumah, sering dipuji karena kaliumnya, tetapi pada banyak lansia justru mempercepat kelemahan otot bila dikonsumsi tanpa kendali. Buah itu adalah pisang. Kita akan telusuri kenapa klaim, aman dan menambah tenaga, tidak selalu berlaku pada tubuh usia di atas 60 tahun, bagaimana pengaruhnya terhadap gula darah dan cairan tubuh, serta cara menyiasatinya agar kebutuhan mineral tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kekuatan kaki. Tetap bersama FJR Gemilang. Siapkan catatan Anda,
Dan mari kita jaga kaki tetap kokoh agar aktivitas harian berjalan lebih nyaman. Pemirsa FJR Gemilang, sekarang kita masuk ke buah berikutnya yang mungkin setiap hari ada di dapur, bahkan sering jadi sarapan cepat di pagi hari. Buah ini dikenal mudah dicerna, kaya kalium, dan sering dianggap bisa mencegah kram. Namun, bagi tubuh di atas usia 60 tahun, pisang bisa menjadi penyebab tersembunyi kelemahan otot, kaki yang cepat lelah, dan lutut terasa berat. Mari kita bahas kenapa buah yang tampak sederhana ini bisa menjadi bumerang bagi kesehatan kaki lansia. Pisang dikenal karena kandungan kaliumnya yang tinggi, dan kalium memang penting untuk menjaga keseimbangan cairan serta kontraksi otot. Tapi pisang juga mengandung jenis gula yang sangat mudah diserap tubuh. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung gula sekitar 14-18 gram, jumlah yang setara dengan sebatang permen. Bagi tubuh muda, gula ini cepat digunakan untuk energi. Namun pada tubuh lansia, kemampuan sel untuk memanfaatkan gula menurun akibat resistensi insulin yang meningkat seiring usia. Ketika seseorang berusia di atas 60 tahun makan pisang, gula dalam buah ini langsung melonjak di dalam darah hanya dalam waktu 10 hingga 15 menit. Pankreas pun merespons dengan mengeluarkan insulin dalam jumlah besar. Masalahnya, sel-sel tubuh pada usia lanjut sudah tidak sepekat dulu terhadap insulin, sehingga gula tidak masuk ke dalam otot sebagaimana mestinya. Akibatnya, gula yang berlebih di aliran darah berubah menjadi senyawa peradangan yang menyerang jaringan otot, terutama otot kaki, yang setiap hari menjadi tumpuan utama tubuh. Penelitian dari Cleveland Clinic tahun 2023 menunjukkan bahwa lansia yang makan pisang setiap hari memiliki kemungkinan 34% lebih tinggi mengalami kelemahan otot kaki dibanding mereka yang jarang memakannya. Artinya, jalan sedikit saja sudah terasa berat, menaiki tangga terasa seperti mendaki, dan berdiri lama terasa tidak stabil. Ini bukan karena pisangnya beracun, tetapi karena tubuh lansia tidak lagi mampu menoleransi lonjakan gula yang ditimbulkannya dengan baik. Selain itu, pisang juga memiliki efek menahan cairan dalam tubuh. Gula dari pisang menarik cairan ke dalam aliran darah untuk menyeimbangkan osmotik. Jika seseorang memiliki fungsi ginjal atau jantung yang sudah menurun, cairan ini akan menumpuk di kaki. Itulah sebabnya banyak orang tua yang mengeluh pergelangan kaki bengkak padahal tidak banyak berjalan. Bila diperhatikan, bengkak itu sering muncul setelah mengonsumsi buah manis seperti pisang, terutama di sore atau malam hari. Efek lain yang jarang dibicarakan adalah pembentukan senyawa yang disebut produk akhir glikasi, atau Advanced Glycation End Products. Ini terjadi ketika gula menempel pada protein otot. Proses ini membuat serat otot menjadi kaku, kehilangan elastisitas, dan sulit untuk berkontraksi dengan sempurna. Hasil akhirnya, kaki terasa berat, mudah pegal, bahkan setelah istirahat pun tidak cepat pulih. Inilah yang membuat banyak lansia mengeluh betisnya terasa keras seperti batu atau lutut sulit ditekuk. Ada pula faktor waktu konsumsi yang berpengaruh besar. Banyak orang makan pisang di malam hari, entah sebagai camilan ringan sebelum tidur atau karena ingin menghindari makan nasi. Padahal, metabolisme tubuh di malam hari melambat, sehingga gula dari pisang tidak digunakan sebagai energi melainkan disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen. Akibatnya, saat bangun pagi, kaki terasa lemas dan kaku karena aliran darah ke otot terganggu selama tidur. Kebiasaan ini, bila dilakukan terus-menerus, mempercepat kelemahan otot tanpa disadari. Untuk menggambarkan hal ini, izinkan saya menceritakan kisah nyata seorang pasien bernama Pak Damar, usia 68 tahun, pensiunan pegawai negeri. Ia datang dengan keluhan kaki cepat lelah dan sering kram malam hari. Saat saya tanya tentang pola makannya, beliau mengatakan setiap pagi selalu makan 2 pisang karena merasa itu lebih sehat daripada nasi. Namun setelah saya minta untuk menghentikan pisang selama seminggu dan menggantinya dengan alpukat kecil di pagi hari, hasilnya mengejutkan. Dalam 5 hari, keluhan kram berkurang drastis dan langkah kakinya terasa lebih ringan. Ternyata yang selama ini ia kira kebiasaan sehat justru menjadi penyebab tersembunyi kelemahan ototnya. Apakah ini berarti pisang sama sekali tidak boleh dimakan? Tidak. Pisang tetap memiliki manfaat, tetapi kuncinya adalah frekuensi, porsi, dan waktu konsumsi. Untuk lansia, pisang sebaiknya tidak dimakan setiap hari dan jangan dikonsumsi di malam hari. Bila ingin tetap mendapatkan kalium dari sumber alami, ada alternatif yang jauh lebih bersahabat bagi tubuh seperti alpukat, kelapa muda, atau pepaya matang. Ketiganya mengandung kalium dengan kadar yang lebih seimbang serta tidak menimbulkan lonjakan gula yang tajam. Bagi Anda yang memiliki masalah gula darah, tekanan darah tinggi, atau fungsi ginjal yang menurun,
Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum menjadikan pisang sebagai makanan harian. Jangan terkecoh oleh label buah sehat. Pisang mungkin baik bagi anak muda yang aktif secara fisik, tetapi untuk tubuh yang sudah berumur, efeknya bisa berbalik arah. Terutama bila dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau dikombinasikan dengan makanan tinggi karbohidrat. Jika Anda merasa setiap kali makan pisang kaki menjadi cepat lelah, cobalah lakukan detoks ringan selama seminggu tanpa pisang. Gantikan dengan buah rendah gula dan tinggi serat seperti pir, pepaya, atau buah beri bila tersedia. Catat perbedaannya. Banyak lansia yang melaporkan betis terasa lebih ringan, nyeri lutut berkurang, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak setelah mengurangi pisang dari pola makan harian. Langkah sederhana berikut bisa Anda jadikan panduan 7 hari bebas pisang untuk melihat perubahan nyata pada tubuh. Hari pertama dan kedua, hentikan konsumsi pisang sepenuhnya, baik dalam bentuk buah segar, jus, atau campuran smoothie. Hari ketiga, ganti sarapan pisang dengan setengah alpukat dan segelas air putih hangat. Hari keempat dan kelima, tambahkan pir atau pepaya matang sebagai camilan siang hari. Hari keenam, lakukan jalan pagi ringan selama 15 menit dan catat apakah kaki terasa lebih ringan. Hari ketujuh, evaluasi, bandingkan rasa berat di kaki dengan minggu sebelumnya. Perhatikan pula waktu konsumsi buah secara umum. Idealnya, buah dimakan di pagi atau siang hari ketika tubuh masih aktif menggunakan energi. Hindari makan buah manis setelah pukul 5 sore, karena metabolisme sudah menurun dan risiko penumpukan gula meningkat. Ini berlaku bukan hanya untuk pisang, tetapi untuk hampir semua buah yang manis. Jika Anda termasuk yang sudah lama mengandalkan pisang sebagai camilan, jangan khawatir. Tidak perlu menghentikan total, cukup kurangi frekuensi menjadi sekali atau 2 kali seminggu, dan pastikan dikonsumsi pada pagi hari dalam porsi kecil. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan manfaat kalium tanpa mengorbankan kekuatan otot kaki. Pesan penting dari bab ini adalah, tidak semua buah yang dianggap baik cocok untuk setiap usia. Pisang bisa menjadi sahabat tubuh muda, tetapi menjadi beban bagi tubuh yang menua bila dikonsumsi berlebihan. Bagi para pemirsa FJR Gemilang yang sering merasa lutut berat, betis kaku, atau kaki bengkak tanpa sebab yang jelas, cobalah perhatikan hubungan antara keluhan itu dan frekuensi makan pisang. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah ketiga yang tampaknya polos dan sering dijadikan camilan sehat karena bentuknya kecil dan rasanya manis. Namun di balik ukurannya yang mungil, buah ini dapat meningkatkan kadar asam urat dan memicu nyeri sendi yang tajam di jempol kaki atau lutut. Buah itu adalah anggur. Pemirsa FJR Gemilang, mari kita lanjutkan pembahasan ke buah berikutnya yang sering dianggap camilan sehat, ringan, dan aman. Ukurannya kecil, rasanya manis segar, dan seringkali dimakan tanpa merasa bersalah. Banyak orang tua yang menjadikan buah ini pengganti kue atau makanan ringan karena percaya lebih sehat. Namun justru disitulah letak bahayanya. Buah kecil yang terlihat polos ini ternyata bisa mempercepat kelemahan otot kaki, menimbulkan nyeri di sendi, dan menyebabkan pembengkakan pada pergelangan kaki. Buah itu adalah anggur. Anggur memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi. Fruktosa adalah jenis gula alami yang berbeda dari glukosa. Bila glukosa digunakan oleh sel-sel tubuh untuk energi, fruktosa sebagian besar diproses oleh hati. Saat fruktosa dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama oleh orang lanjut usia, hati akan kewalahan. Tubuh kemudian mengubah sebagian fruktosa tersebut menjadi asam urat. Kadar asam urat yang tinggi dalam darah inilah yang menjadi penyebab utama nyeri sendi dan peradangan di kaki. Mungkin Bapak dan Ibu pernah terbangun tengah malam karena jempol kaki terasa panas seperti ditusuk jarum atau lutut terasa kaku begitu bangun tidur. Itulah tanda kristal asam urat sedang terbentuk di persendian. Jika hal ini dibiarkan, rasa nyeri tersebut bisa semakin parah hingga membuat langkah menjadi berat dan kaki kehilangan keseimbangan. Banyak orang tidak sadar bahwa penyebabnya bukan daging merah atau seafood, tapi segenggam anggur yang dimakan setiap sore. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa konsumsi anggur secara rutin dapat meningkatkan kadar asam urat hingga 47% lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mengonsumsinya. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bahwa tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap sumber gula yang tampaknya alami. Bahkan, lonjakan kadar asam urat dari fruktosa bisa bertahan selama beberapa hari dalam darah. Artinya, jika seseorang makan anggur setiap hari, maka kadar asam uratnya tidak sempat turun, dan peradangan terus berlanjut. Mari kita bayangkan apa yang terjadi pada pembuluh darah kaki. Ketika kadar asam urat naik,
Tubuh membentuk kristal kecil di sekitar sendi jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Kristal-kristal ini tajam dan menyebabkan peradangan mikro yang membuat jaringan di sekitarnya membengkak. Otot di sekitar sendi pun kehilangan kekuatannya. Kaki yang seharusnya lentur dan ringan berubah menjadi berat dan nyeri saat digerakkan. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan asam urat menurun hampir separuh dari masa muda. Maka tidak heran bila keluhan nyeri kaki akibat anggur lebih banyak muncul pada lansia dibanding orang muda. Saya pernah menangani seorang pasien pria berusia 72 tahun, Pak Harold. Beliau punya kebiasaan sederhana. Setiap malam sambil menonton televisi, ia makan segenggam anggur. Awalnya ia merasa tidak ada masalah, tapi beberapa bulan kemudian lututnya mulai sakit setiap kali naik tangga. Ia mengira karena usia atau kelelahan. Setelah diperiksa, ternyata kadar asam uratnya cukup tinggi. Saya minta beliau berhenti makan anggur selama 2 minggu dan menggantinya dengan pir atau pepaya matang. Hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu saja, rasa sakit lututnya berkurang drastis, bengkak di pergelangan kaki mereda, dan beliau bisa berjalan lebih jauh tanpa keluhan. Ini contoh nyata bahwa kadang penyebab keluhan bukan hal besar, tetapi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Bahaya lain dari anggur adalah kemudahannya untuk dikonsumsi berlebihan. Berbeda dengan apel atau pir yang biasanya kita makan satu buah, anggur sering dimakan dalam jumlah besar karena bentuknya kecil. Dalam satu genggam anggur bisa terdapat 25 hingga 30 butir, yang artinya sekitar 15-20 gram gula. Jika dikonsumsi tanpa sadar, total asupan gulanya setara dengan 3 kaleng minuman bersoda. Karena dianggap buah alami, otak kita tidak memberi peringatan bahwa kita sudah kebanyakan gula. Akibatnya, lonjakan kadar gula darah menjadi tinggi dan sirkulasi ke kaki terganggu. Selain memicu peningkatan asam urat dan gula darah, anggur juga memiliki efek pada retensi cairan. Kandungan fruktosa yang tinggi membuat tubuh menahan air untuk menyeimbangkan konsentrasi gula dalam darah. Hasilnya, kaki menjadi lebih cepat bengkak terutama di sore hari. Karena itu, pada pasien lansia dengan kaki bengkak kronis, salah satu hal pertama yang saya tanyakan adalah apakah mereka rutin makan anggur. Lalu bagaimana dengan anggur merah atau anggur hitam yang katanya kaya antioksidan? Memang benar, kulit anggur mengandung resveratrol yang bermanfaat untuk jantung dan pembuluh darah. Artinya, manfaat itu kalah jauh dibanding risiko gula dan fruktosa yang dibawanya. Jika ingin mendapatkan manfaat antioksidan tanpa risiko lonjakan gula, ada pilihan lain seperti buah beri, alpukat, atau teh hijau. Sekarang mari kita bahas tanda-tanda tubuh Anda mungkin sudah memberi sinyal bahwa konsumsi anggur perlu dihentikan. Pertama, nyeri tajam di jempol kaki yang muncul mendadak, terutama di malam hari. Kedua, lutut terasa panas atau nyut-nyutan setelah makan makanan manis. Ketiga, pergelangan kaki bengkak tanpa sebab jelas. Keempat, rasa kaku di kaki saat bangun pagi. Jika Anda mengalami 2 atau lebih gejala tersebut, kemungkinan besar kadar asam urat Anda sedang tinggi, dan anggur bisa menjadi salah satu penyebab tersembunyinya. Untuk membantu menyeimbangkan kadar asam urat dan memperkuat kaki, cobalah lakukan langkah berikut. Hentikan konsumsi anggur selama 10 hari dan amati perubahan pada rasa nyeri dan kekakuan kaki. Ganti camilan malam dengan potongan pepaya matang atau segenggam kecil buah beri bila tersedia. Minum air putih lebih banyak, setidaknya 8 gelas per hari, agar asam urat bisa keluar melalui urin. Hindari konsumsi daging merah atau jeroan bersamaan dengan buah manis, karena kombinasi ini memperparah peningkatan asam urat. Lakukan peregangan ringan kaki sebelum tidur agar sirkulasi tetap lancar. Saya juga ingin mengingatkan bahwa efek negatif anggur tidak selalu muncul langsung. Kadang dibutuhkan waktu berminggu-minggu sebelum peradangan terasa sebagai nyeri atau pembengkakan. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan manfaat yang sama dengan anggur tanpa risikonya, bisa beralih ke buah beri seperti blueberry, strawberry, atau raspberry. Buah-buahan ini mengandung antosianin yang justru membantu melancarkan aliran darah dan menurunkan peradangan sendi tanpa menaikkan kadar gula secara tajam. Satu hal penting yang harus diingat, pada tubuh lansia, keseimbangan lebih penting daripada jumlah. Tidak ada buah yang benar-benar berbahaya jika dikonsumsi sesekali dalam porsi kecil dan waktu yang tepat. Masalah muncul ketika sesuatu yang tampak sehat dilakukan setiap hari tanpa mempertimbangkan kemampuan tubuh untuk memprosesnya. Jadi, untuk pemirsa FJR Gemilang di rumah, mulailah mencatat apa saja buah yang Anda konsumsi setiap hari. Jika kaki sering nyeri, betis terasa berat, atau sendi kaku di pagi hari,
jangan buru-buru menyalahkan usia. Coba evaluasi apakah ada kebiasaan makan buah manis seperti anggur yang justru menjadi sumber masalahnya. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah yang berbeda dari ketiga sebelumnya. Buah ini dianggap menyehatkan karena tinggi air, menyegarkan di cuaca panas, dan sering dijadikan jus favorit di siang hari. Namun pada usia lanjut, kandungan gulanya yang tinggi dan efeknya terhadap cairan tubuh bisa membuat kaki justru semakin lemas dan bengkak di malam hari. Buah itu adalah semangka. Tetap bersama channel FJR Gemilang. Pemirsa FJR Gemilang, kita lanjutkan pembahasan kita ke buah keempat yang sangat populer di Indonesia. Buah ini dikenal sebagai pilihan pelepas dahaga yang menyegarkan, apalagi saat siang hari yang terik. Dengan tekstur renyah dan kandungan air yang tinggi, banyak orang menganggap semangka sebagai buah terbaik untuk hidrasi. Namun ternyata, bagi tubuh usia di atas 60 tahun, semangka bisa menjadi penyebab tersembunyi dari kelelahan otot kaki, pembengkakan pergelangan, hingga gangguan tidur karena nyeri malam hari. Mari kita kupas bersama mengapa semangka yang tampaknya tidak berdosa ini bisa memengaruhi kekuatan kaki lansia. Pertama, mari kita bahas tentang indeks glikemik. Semangka memiliki indeks glikemik, GI, yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari roti putih dan beberapa jenis permen. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan menaikkan kadar gula darah. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat lonjakan gula terjadi setelah dikonsumsi. Satu porsi semangka dapat menyebabkan lonjakan tajam glukosa dalam darah dalam waktu kurang dari 30 menit. Bagi tubuh yang muda dan aktif, ini bisa cepat dinetralisir. Tapi bagi tubuh lansia dengan metabolisme yang melambat, lonjakan ini bisa menyebabkan serangkaian efek negatif, terutama di kaki. Kondisi ini diperparah karena semangka lebih dari 90% terdiri dari air, dan sering dikira sebagai buah yang menyeimbangkan cairan tubuh. Padahal, kandungan gulanya cukup tinggi. Gula dalam semangka bersifat osmotik, artinya menarik cairan dari sel ke aliran darah. Ini bisa menyebabkan otot kehilangan kelembapannya, membuatnya lebih mudah mengalami kelelahan, tegang, dan bahkan kram. Ketika otot kehilangan keseimbangan cairan, mereka menjadi kaku dan kurang responsif. Inilah mengapa banyak lansia merasa betis mereka seperti tertarik atau kaki mereka berat setelah makan semangka, terutama di sore hari. Dalam praktik saya, tidak sedikit pasien usia lanjut yang mengeluhkan kaki terasa seperti membawa beban setelah makan siang. Setelah ditelusuri, ternyata mereka memiliki kebiasaan rutin makan semangka sebagai pencuci mulut atau jus semangka dingin untuk mengusir rasa gerah. Salah satunya adalah Ibu Lestari, usia 65 tahun, yang rutin makan semangka setiap siang setelah makan. Ia mengira itu membantu melancarkan pencernaan dan membuat tubuh segar. Namun, setiap malam pergelangan kakinya selalu bengkak, dan lutut terasa berat saat bangun pagi. Setelah ia hentikan semangka selama 1 minggu, bengkak mereda dan tidur malamnya lebih nyenyak. Selain itu, efek semangka juga bisa terlihat dari frekuensi buang air kecil yang meningkat tanpa benar-benar membantu hidrasi tubuh. Semangka memang banyak air, tapi karena kandungan gulanya tinggi, tubuh cenderung menahan cairan di pembuluh darah untuk mengencerkan glukosa, bukan langsung menyuplai ke sel. Akibatnya, sel-sel otot kaki bisa kekurangan cairan dan mengalami dehidrasi lokal. Inilah mengapa semangka bisa menjadi jebakan manis yang menipu banyak lansia. Mari kita pahami bagaimana proses ini terjadi secara lebih teknis. Ketika gula darah naik tajam akibat semangka, insulin dilepaskan untuk menurunkannya. Pada lansia, respons insulin ini lebih lambat. Gula beredar lebih lama dalam darah, meningkatkan viskositas atau kekentalan darah, dan memperlambat aliran ke ujung kaki. Saat ini terjadi secara berulang setiap hari, otot kaki perlahan-lahan kehilangan oksigen dan nutrisi. Hal ini menyebabkan kelelahan otot kronis, yang akhirnya membuat jalan terasa berat, langkah menjadi pendek, dan tubuh mudah kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, semangka juga bisa memperburuk kondisi kaki pada mereka yang memiliki riwayat diabetes, gangguan ginjal, atau pembuluh darah perifer. Karena semangka memberi kesan ringan, banyak yang tidak sadar bahwa mereka sudah makan terlalu banyak. Satu potong besar semangka bisa mengandung hingga 20 gram gula alami, jumlah yang cukup tinggi untuk memicu peradangan mikro dalam tubuh bila dikonsumsi secara rutin. Penelitian dari American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang rutin makan semangka setiap hari mengalami 38% lebih banyak kelelahan otot kaki di malam hari dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya secara teratur. Studi yang sama juga mencatat peningkatan 45% pembengkakan pergelangan kaki, terutama pada individu dengan metabolisme glukosa yang sudah melambat.
Pertanyaannya, apakah semangka harus dihindari total oleh lansia? Jawabannya tergantung. Jika Anda merasa kaki mudah bengkak, otot cepat lelah, atau tidur sering terganggu karena kram, maka sebaiknya hentikan konsumsi semangka selama 7 hingga 10 hari dan catat perubahan gejala. Jika keluhan berkurang, artinya tubuh Anda kurang cocok dengan semangka di usia sekarang. Sebagai alternatif, Anda bisa mengganti semangka dengan pepaya matang, teksturnya lembut, manis alami, kaya enzim pencernaan dan serat yang membantu saluran cerna. Pir, kandungan seratnya membantu mengontrol lonjakan gula darah dan teksturnya lebih lembut di sistem pencernaan. Alpukat tidak manis, tinggi lemak sehat, memberi rasa kenyang lebih lama, dan membantu kesehatan sendi. Buah beri, walaupun harganya lebih mahal, buah beri memiliki indeks glikemik rendah dan kaya antioksidan pelindung otot dan pembuluh darah. Sebagai panduan praktis, berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Hari 1-2, hentikan konsumsi semangka sama sekali. Perhatikan apakah pembengkakan kaki berkurang. Hari 3, ganti dengan pepaya matang porsi kecil sebagai penutup makan siang. Hari 4-5, minum air putih hangat setelah makan, bukan jus semangka. Hari 6, catat apakah tidur malam Anda lebih nyenyak, tanpa gangguan kram. Hari 7, tambahkan pir sebagai camilan pagi atau siang. Jangan lupa juga untuk memperhatikan waktu makan buah. Semangka, jika tetap ingin dikonsumsi sesekali, sebaiknya dimakan di pagi hari dan dalam jumlah kecil. Hindari konsumsi semangka setelah pukul 3 sore, karena menjelang malam tubuh sudah mulai memperlambat proses pencernaan dan sirkulasi. Makan semangka sore atau malam hari seringkali membuat kaki terasa lebih berat saat bangun pagi. Hal yang juga perlu diingat adalah jangan terkecoh oleh bentuk semangka yang terlihat ringan dan tidak mengenyangkan. Karena justru karena mudah dimakan, banyak orang tidak sadar sudah mengonsumsi terlalu banyak. Jika Anda terbiasa minum jus semangka, sebaiknya segera hentikan. Jus semangka adalah bentuk paling cepat dalam meningkatkan gula darah karena tidak mengandung serat, dan dampaknya bisa langsung terasa di pergelangan kaki beberapa jam kemudian. Jadi, pemirsa FJR Gemilang, sekarang kita tahu bahwa semangka bukan sekadar buah segar yang bisa dikonsumsi bebas, terutama untuk usia di atas 60 tahun. Semangka, bila dikonsumsi sembarangan, bisa menjadi penyebab tersembunyi kaki bengkak, otot lelah, dan tidur terganggu. Tapi bila dikendalikan, diganti dengan buah lain yang lebih bersahabat, kita tetap bisa menikmati rasa segar tanpa mengorbankan kekuatan tubuh kita. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah kelima yang hampir selalu dianggap sebagai simbol kesehatan. Banyak orang lansia meminumnya setiap pagi dalam bentuk jus, karena mengira dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Namun di balik itu, buah ini ternyata mengandung zat asam yang bisa merusak cairan pelumas sendi, mempercepat pengeroposan, dan memperparah nyeri lutut. Buah itu adalah jeruk. Tetap bersama channel FJR Gemilang untuk melanjutkan pembahasan kita tentang buah-buah tersembunyi yang bisa menjadi teman atau justru musuh kaki lansia. Pemirsa FJR Gemilang, kita telah sampai pada buah kelima dalam pembahasan kita mengenai buah-buahan yang diam-diam bisa memperlemah kekuatan kaki lansia. Kali ini kita akan mengulas buah yang mungkin paling sering dianggap sebagai buah kesehatan. Hampir setiap rumah memiliki buah ini, dan sebagian besar orang tua rutin mengonsumsinya di pagi hari dalam bentuk jus. Buah ini adalah simbol vitamin C dan daya tahan tubuh. Namun, untuk tubuh di atas usia 60 tahun, jeruk ternyata bisa memberikan efek sebaliknya. Ia bisa mengiritasi cairan pelumas sendi, meningkatkan rasa nyeri, dan mempercepat degenerasi sendi kaki. Mari kita bahas mengapa jeruk bisa menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan lansia. Jeruk dikenal luas karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Vitamin C memang penting untuk imunitas dan regenerasi jaringan. Tapi jeruk juga mengandung asam sitrat dalam kadar tinggi. Asam sitrat ini, ketika masuk ke dalam tubuh, tidak hanya tinggal di lambung. Ia masuk ke aliran darah dan kemudian ikut beredar ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke dalam cairan sinovial, yaitu cairan pelumas alami yang menjaga sendi tetap lentur. Pada tubuh muda, asam ini dapat diolah dan dinetralkan dengan cepat. Namun pada tubuh lansia, terutama yang memiliki fungsi ginjal menurun atau mengalami perlambatan metabolisme, asam sitrat ini bisa menumpuk dalam sendi. Akibatnya, pelumas yang seharusnya menjaga kelenturan sendi berubah menjadi medium yang memicu iritasi dan peradangan. Hasilnya, lutut terasa nyeri, pergelangan kaki bengkak, dan berjalan menjadi semakin sulit. Bahkan aktivitas ringan seperti salat atau berjalan ke warung bisa terasa menyiksa.
Saya sering bertemu dengan pasien lansia yang memiliki kebiasaan minum jus jeruk setiap pagi selama bertahun-tahun. Mereka percaya itu membuat mereka lebih bugar. Tapi begitu usia memasuki kepala 6 atau 7, keluhan mulai muncul. Lutut kaku, nyeri saat bangun pagi, atau kesulitan saat menaiki tangga. Ketika saya minta mereka berhenti minum jus jeruk selama 2 minggu dan menggantinya dengan air hangat atau teh herbal ringan, keluhan itu perlahan menghilang. Ini bukan berarti jeruk tidak sehat, tetapi tidak cocok untuk semua usia dan kondisi tubuh. Selain asam sitrat, jeruk juga mengandung senyawa salisilat, senyawa alami yang pada sebagian orang bisa memicu peradangan jaringan lunak. Gravitasi membuat senyawa ini cenderung berkumpul di bagian tubuh yang berada di bawah, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Oleh sebab itu, banyak lansia merasa nyeri dan kaku justru di bagian-bagian tersebut setelah rutin mengonsumsi jeruk. Ada juga efek samping lain yang jarang disadari, yaitu pengaruh jeruk terhadap tulang dan kolagen. Gula alami yang terdapat dalam jeruk, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat bekerja sama dengan keasaman jeruk untuk melarutkan mineral tulang secara perlahan. Ini disebut sebagai proses demineralisasi mikro yang terjadi secara bertahap tetapi berbahaya. Bagi tubuh lansia yang sudah memiliki massa tulang lebih rendah, hal ini bisa mempercepat osteoporosis dan menyebabkan nyeri kaki yang sulit dijelaskan. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Bu Munah, usia 67 tahun. Setiap pagi ia memulai hari dengan segelas besar jus jeruk segar. Ia merasa lebih segar dan percaya itu menjaga daya tahan tubuh. Namun, sudah lebih dari 1 tahun ia mengeluhkan lututnya terasa nyeri dan bengkak. Setelah saya analisa, ternyata jeruk yang ia minum setiap pagi berperan besar dalam memperparah kondisinya. Setelah ia berhenti konsumsi jeruk dan menggantinya dengan pir serta air putih hangat, dalam 2 minggu lututnya membaik, dan beliau bisa kembali beraktivitas tanpa rasa sakit yang dulu selalu menghantuinya setiap pagi. Kesalahan umum yang sering terjadi. Mengira jus jeruk segar lebih aman dibanding jus dalam kemasan, padahal asamnya tetap tinggi. Menjadikan jeruk sebagai rutinitas harian di pagi hari saat perut masih kosong. Tidak memperhatikan gejala seperti kaku lutut atau nyeri pergelangan sebagai efek dari pola makan. Menganggap bengkak ringan di kaki sebagai hal biasa karena usia. Mencampur jeruk dengan buah manis lain dan mengonsumsinya dalam bentuk jus sebagai pengganti sarapan. Bagaimana cara menyesuaikan konsumsi jeruk agar tetap aman? Jangan minum jus jeruk setiap hari. Batasi konsumsinya menjadi 1 hingga 2 kali seminggu. Hindari minum jus jeruk saat perut kosong, terutama di pagi hari. Bila ingin tetap mendapatkan vitamin C dari buah, pertimbangkan pepaya matang atau buah beri, yang indeks keasamannya lebih rendah dan tidak menimbulkan lonjakan gula drastis. Perhatikan gejala tubuh setelah konsumsi jeruk. Jika lutut lebih nyeri, atau tidur terganggu karena nyeri kaki, itu tanda tubuh Anda tidak cocok dengan jeruk di usia saat ini. Alternatif sehat pengganti jeruk untuk lansia. Pepaya matang, kaya vitamin C, serat, dan enzim pencernaan, namun lebih ramah bagi sendi. Pir lembut di pencernaan dan membantu menjaga keseimbangan cairan tanpa memicu peradangan. Alpukat, meski bukan sumber vitamin C utama, lemak baiknya membantu mengurangi peradangan sendi. Buah beri, meski tidak selalu mudah ditemukan, merupakan antiinflamasi alami terbaik dari dunia buah. Langkah sederhana untuk detoks jeruk. Hari 1-2, hentikan semua konsumsi jeruk dan jus jeruk. Catat perubahan pada sendi dan lutut. Hari 3-4. Ganti minuman pagi dengan air hangat dan irisan pir atau pepaya matang sebagai camilan. Hari 5-6, lakukan jalan ringan pagi dan sore. Amati apakah kelenturan lutut meningkat. Hari 7, evaluasi total. Jika sendi lebih nyaman dan kaki lebih ringan, artinya tubuh Anda merespons baik terhadap pengurangan asupan asam dari jeruk. Perlu diingat, kebutuhan vitamin C tetap penting. Namun lansia bisa mendapatkannya dari sumber lain yang lebih ramah tubuh. Bukan hanya dari buah, tetapi juga dari sayuran seperti brokoli kukus, bayam, atau bahkan daun kelor. Yang penting adalah menyeimbangkan antara manfaat dan risikonya sesuai dengan kondisi tubuh. Pemirsa FJR Gemilang, pesan penting dari bab ini adalah bahwa buah yang tampak paling sehat sekalipun tetap harus disesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh. Jeruk, jika dikonsumsi tanpa kendali dan tanpa mempertimbangkan kemampuan tubuh menyerap dan menetralkan asam, bisa menjadi pemicu utama peradangan sendi dan kelemahan kaki lansia. Kita perlu bijak, bukan paranoid. Dengan mengatur frekuensi, porsi, dan waktu makan jeruk, serta mendengarkan sinyal dari tubuh,
kita tetap bisa mendapatkan manfaatnya tanpa merasakan dampak buruknya. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah yang sering dianggap versi lebih sehat dari apel merah. Rasanya lebih asam, lebih segar, dan dipercaya lebih baik untuk gula darah. Namun bagi tubuh lansia, apel hijau ternyata bisa menjadi pencuri kalsium yang merusak kekuatan otot di malam hari dan menyebabkan kram tanpa disadari. Tetaplah bersama channel FJR Gemilang, karena bab selanjutnya akan mengungkap fakta mengejutkan yang belum banyak diketahui publik tentang apel hijau dan kaitannya dengan kekuatan kaki pada lansia. Pemirsa FJR Gemilang, sekarang kita memasuki pembahasan tentang buah yang sering dianggap lebih sehat dibandingkan apel merah. Dengan rasa yang lebih asam, tekstur renyah, dan tampilan yang menggoda, banyak orang berusia lanjut memilih apel hijau karena dipercaya lebih aman bagi gula darah dan lebih menyehatkan secara umum. Namun ternyata, ada sisi tersembunyi dari apel hijau yang jarang disadari. Pada tubuh lansia, terutama usia di atas 60 tahun, konsumsi apel hijau secara rutin, terutama pada malam hari, bisa menyebabkan gangguan penyerapan kalsium, memperparah kram malam, dan mempercepat kelemahan otot kaki. Mari kita bongkar bersama mengapa apel hijau bisa menjadi pencuri kekuatan kaki bagi lansia. Pertama, mari kita bahas tentang asam malat, senyawa utama yang memberi rasa asam khas pada apel hijau. Asam malat memang bermanfaat dalam jumlah kecil bagi metabolisme energi. Namun pada tubuh lansia, asam ini bisa mengganggu penyerapan kalsium pada tingkat sel. Ketika tubuh tidak bisa menyerap kalsium secara optimal, maka kontraksi otot menjadi tidak sempurna. Inilah penyebab mengapa lansia yang sering makan apel hijau di malam hari cenderung mengalami kram kaki, terutama saat sedang tidur. Penelitian dari Stanford University menemukan bahwa orang tua yang rutin mengonsumsi apel hijau, khususnya di sore atau malam hari, mengalami peningkatan risiko hingga 52% terhadap kram otot kaki malam hari dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Kadar asam malat dalam darah mencapai puncaknya 3 hingga 4 jam setelah konsumsi, bertepatan dengan waktu tidur malam. Akibatnya, ketika tubuh sedang dalam fase istirahat dan perbaikan otot, justru terjadi kelaparan kalsium di tingkat sel yang menyebabkan kontraksi spontan otot, atau yang kita kenal sebagai kram. Kedua, serat keras dalam apel hijau juga dapat mengganggu penyerapan mineral penting lain seperti magnesium dan kalium, dua zat yang sangat penting bagi kekuatan otot dan fungsi saraf. Serat dalam apel hijau, terutama jika dimakan dalam keadaan mentah dan belum terlalu matang, sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Proses fermentasi dalam usus pun bisa menciptakan gas berlebih, menyebabkan kembung, dan memperburuk kualitas tidur. Saya teringat kasus orang pasien bernama Bu Sarmini, usia 68 tahun, pensiunan guru TK. Beliau memiliki kebiasaan makan satu buah apel hijau setiap malam sebelum tidur. Ia percaya ini membantu mencegah lapar tengah malam dan menjaga berat badan. Namun setelah beberapa bulan, beliau mulai mengeluh kram betis di malam hari, kaki terasa berat di pagi hari, dan sendi seperti kaku saat bangun. Setelah kami analisa dan lakukan evaluasi pola makan, saya minta beliau mengganti apel hijau dengan pisang kukus atau setengah potong pepaya matang di siang hari, bukan malam. Hanya dalam seminggu, kramnya berkurang, dan kualitas tidurnya meningkat drastis. Ketiga, apel hijau sering dikonsumsi oleh lansia yang sedang menjalani diet gula atau pengaturan berat badan. Ini bukan masalah jika dikonsumsi di siang hari, dalam porsi kecil, dan dalam kondisi perut tidak kosong. Namun yang menjadi masalah adalah saat apel hijau dimakan malam hari, dalam porsi utuh, atau dikombinasikan dengan makanan asam lainnya. Tubuh yang sudah mulai menurunkan aktivitas metabolisme malam hari akan kesulitan memproses asam dan serat dari apel. Hasilnya, asupan mineral terganggu, sirkulasi darah ke otot kaki menurun, dan kaki menjadi lebih cepat lelah keesokan paginya. Keempat, apel hijau juga mengandung senyawa polifenol yang dalam jumlah besar bisa bekerja sebagai prooksidan, yaitu senyawa yang justru mempercepat kerusakan sel jika tubuh tidak memiliki cukup antioksidan pelindung. Pada usia lanjut, cadangan antioksidan alami tubuh menurun, sehingga polifenol ini bisa mempercepat penuaan jaringan otot, tendon, dan ligamen. Efek jangka panjangnya adalah kekuatan cengkeraman kaki menurun, kecepatan berjalan melambat, dan tubuh terasa goyah saat berdiri dari duduk. Mari kita perhatikan tanda-tanda tubuh yang mungkin sudah memberi sinyal bahwa apel hijau bukan lagi pilihan terbaik di usia lanjut. Muncul kram malam secara rutin, terutama di betis atau telapak kaki. Kaki terasa berat dan seperti tidak bertenaga saat bangun tidur. Tidur malam sering terganggu karena sensasi kesemutan atau kaki seperti tertarik. Pergelangan kaki terasa kaku saat mulai berjalan di pagi hari.
Ada rasa mengganjal di perut setelah makan apel hijau malam hari. Langkah-langkah yang bisa diambil bila Anda termasuk yang sering mengonsumsi apel hijau. Hentikan konsumsi apel hijau selama 7 hari berturut-turut, terutama di sore dan malam hari. Ganti camilan malam dengan setengah alpukat, atau bila ingin rasa manis, pilih potongan pepaya matang yang rendah asam dan kaya enzim. Konsumsi buah tinggi magnesium seperti pisang kukus atau segelas air kelapa muda di pagi hari, bukan malam. Lakukan peregangan kaki ringan sebelum tidur, terutama pada bagian betis dan telapak kaki, untuk membantu sirkulasi dan mencegah kram. Minum air hangat sebelum tidur untuk menjaga hidrasi otot dan membantu pencernaan. Pemirsa FJR Gemilang, satu hal penting yang perlu diingat, pada usia lanjut, waktu konsumsi buah sama pentingnya dengan jenis buahnya. Apa yang tampak aman di usia muda bisa berubah menjadi pemicu masalah bila dikonsumsi sembarangan di usia senja. Apel hijau, dengan segala kesegarannya, bukanlah buah yang jahat. Tapi ia butuh perlakuan khusus, dipilih waktunya, diperhatikan porsinya, dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Sebagai alternatif yang lebih bersahabat, konsumsi apel merah matang di pagi hari, bukan malam. Campurkan irisan pir ke dalam oatmeal sarapan. Gunakan pepaya matang sebagai pendamping makan siang. Bila tetap ingin konsumsi apel hijau, rebus setengah buah dan konsumsi bersama kayu manis sebagai camilan siang, bukan malam. Contoh jadwal makan buah harian yang ramah lansia. Pagi, oatmeal dengan irisan pir dan air putih hangat. Siang, nasi, lauk tinggi protein, sayuran kukus, setengah alpukat atau pepaya matang sebagai penutup. Sore, teh herbal tanpa gula, buah beri segenggam kecil bila tersedia. Malam, air hangat, tanpa camilan manis. Bila lapar, konsumsi sup kaldu ringan atau pisang kukus kecil. Kita sering lupa bahwa buah bukan hanya soal vitamin dan rasa segar. Buah adalah bagian dari sistem metabolik kita. Tubuh lansia memiliki ritme yang berbeda dengan tubuh muda. Maka tugas kita adalah menyesuaikan, bukan meniru pola makan usia 30-an ketika kita sudah memasuki usia 60-an atau 70-an. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah yang paling disukai banyak orang. Aromanya harum, rasanya manis, dan sering dianggap sebagai simbol musim panen yang menyenangkan. Tapi ternyata, buah ini adalah kombinasi paling berbahaya karena mengandung gula tinggi, tanin, dan enzim yang merusak kolagen. Buah itu adalah mangga. Tetaplah bersama channel FJR Gemilang, karena kita akan bongkar tuntas bagaimana mangga bisa menjadi musuh terbesar kekuatan kaki lansia bila dikonsumsi sembarangan. Pemirsa FJR Gemilang, kita telah membahas 7 buah secara bertahap yang ternyata bisa berdampak buruk bagi kekuatan kaki lansia, dan kini kita sampai pada buah terakhir dalam daftar ini. Buah ini sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia. Rasanya manis, harum, dan sering dianggap sebagai buah super karena kaya vitamin dan antioksidan. Apalagi saat musim panen tiba, hampir setiap rumah menyimpan buah ini, baik untuk dimakan langsung, dijadikan jus, rujak, atau campuran makanan penutup. Buah itu adalah mangga. Meskipun mangga memiliki manfaat tertentu seperti kandungan vitamin C, A, dan serat, namun pada usia lanjut, kombinasi gula tinggi, tanin, dan enzim dalam mangga bisa menjadi racun tersembunyi bagi otot, ligamen, dan jaringan kolagen, terutama di kaki. Mari kita bedah satu persatu alasan mengapa mangga bisa menjadi musuh utama kekuatan kaki bila dikonsumsi secara tidak terkendali oleh orang lanjut usia. Pertama, mari kita lihat dari segi kandungan gulanya. Satu buah mangga ukuran sedang dapat mengandung hingga 45 gram gula alami, terutama dalam bentuk fruktosa dan sukrosa. Bagi tubuh muda, gula ini bisa cepat digunakan untuk energi. Tapi pada tubuh lansia, lonjakan gula ini sulit diimbangi dengan kecepatan metabolisme. Gula berlebih akan memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar, dan pada tubuh yang resistensi insulinnya tinggi, gula akan beredar lebih lama dalam darah dan menimbulkan efek sistemik. Salah satu efek terbesarnya adalah peradangan pembuluh darah kecil di kaki, yang menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan rasa berat saat berjalan. Kedua, mangga mengandung tanin, yaitu senyawa alami yang bisa mengikat protein, termasuk protein otot. Fungsi utama otot adalah berkontraksi dan relaksasi, tapi ketika protein otot terikat oleh tanin, elastisitasnya berkurang. Ibarat karet gelang yang awalnya lentur menjadi kaku seperti tali tambang. Ini membuat otot kaki terasa tegang, kaku, dan sulit dipulihkan setelah aktivitas ringan sekalipun. Banyak lansia yang merasa kakinya seperti tertahan atau seret
saat berjalan, padahal mereka tidak melakukan aktivitas berat. Tanin bisa menjadi salah satu penyebab tersembunyi dari keluhan tersebut. Ketiga, mangga juga mengandung enzim proteolitik seperti magniferin, yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terlalu sering, bisa mengganggu produksi kolagen. Kolagen adalah protein penting yang membentuk struktur tendon, ligamen, dan jaringan penyokong di sendi dan otot. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh memproduksi kolagen sudah menurun secara alami. Bila proses ini semakin terganggu akibat asupan makanan tertentu seperti mangga, maka jaringan penopang kaki menjadi semakin rapuh. Akibatnya, sendi mudah terasa nyeri, otot sulit pulih, dan risiko jatuh atau cedera meningkat. Saya pernah menangani pasien lansia bernama Pak Wirawan, usia 70 tahun, pensiunan guru olahraga. Beliau punya kebiasaan makan mangga hampir setiap hari selama musim panen. Kadang mangga harum manis, kadang mangga golek. Ia mengira mangga adalah sumber vitamin yang baik dan cocok untuk pencernaannya. Tapi perlahan-lahan, beliau mulai mengeluhkan nyeri lutut, kaki terasa berat saat bangun tidur, dan pergelangan kaki mudah bengkak. Setelah kami telusuri, kebiasaan konsumsi mangga yang terus-menerus inilah yang mempercepat penurunan kekuatan kaki beliau. Setelah beliau berhenti makan mangga selama 2 minggu dan menggantinya dengan pepaya serta pir, keluhan mulai berkurang. Dalam waktu sebulan, beliau bisa kembali berjalan kaki keliling kompleks tanpa merasa cepat lelah. Keempat, mangga sering dikonsumsi dalam bentuk yang tidak disadari menumpuk beban gula. Contohnya, jus mangga dengan tambahan gula atau susu kental manis, rujak mangga dengan saus gula merah dan cabai, es buah yang berisi potongan mangga ditambah sirup. Makan mangga lebih dari 1 buah karena tidak terasa kenyang. Setiap porsi itu bisa membawa beban glukosa tinggi, yang akan diserap perlahan dan membebani sistem insulin serta pembuluh darah perifer, terutama di kaki. Efeknya bisa berupa kaki terasa seperti membengkak setelah makan, sendi lutut kaku, atau betis cepat pegal walau hanya jalan pelan. Kelima, mangga juga dapat meningkatkan risiko pembentukan AG, Advanced Glycation End Products, yaitu senyawa yang terbentuk ketika gula bereaksi dengan protein. AG ini mempercepat proses penuaan jaringan, membuat tendon lebih mudah robek, sendi lebih cepat aus, dan otot lebih mudah kehilangan massa. Jika ini terjadi terus-menerus, maka kekuatan kaki akan merosot tajam, bahkan pada lansia yang aktif. Tanda-tanda tubuh Anda tidak cocok dengan mangga. Nyeri atau kaku lutut setelah makan mangga, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kram kaki di malam hari setelah siang atau sore makan mangga. Kaki terasa seperti berisi air, atau membengkak beberapa jam setelah makan mangga. Rasa lemas saat bangun tidur, padahal malam sebelumnya cukup istirahat. Sulit berdiri lama atau cepat lelah saat berjalan setelah beberapa hari konsumsi mangga berturut-turut. Apa yang bisa dilakukan? Hentikan konsumsi mangga selama 10 hari, baik dalam bentuk buah segar, jus, rujak, maupun campuran minuman. Ganti dengan pepaya matang sebagai camilan siang atau pir sebagai pelengkap makan pagi. Bila ingin rasa manis dan segar, pilih buah beri yang rendah gula namun tinggi antioksidan. Perbanyak minum air putih dan air kelapa muda alami untuk membantu mengeluarkan produk peradangan dan sisa gula dari tubuh. Lakukan peregangan betis dan telapak kaki 10 menit sebelum tidur dan setelah bangun untuk membantu mengembalikan sirkulasi. Perlu dipahami bahwa mangga tidak harus dihindari sepenuhnya oleh semua orang. Namun, untuk lansia yang mengalami kaki sering lemah, nyeri sendi, atau otot terasa kaku, maka konsumsi mangga harus sangat dibatasi, terutama bila tubuh sudah menunjukkan sinyal ketidaknyamanan. Alternatif sehat yang lebih aman. Pir matang untuk camilan manis rendah gula. Pepaya matang sebagai sumber serat dan enzim alami. Alpukat untuk lemak sehat yang memperkuat sendi dan otot. Blueberry, raspberry, atau strawberry jika tersedia, karena membantu mengurangi peradangan tanpa menambah gula darah secara drastis. Contoh pola konsumsi buah yang ramah kaki untuk lansia. Pagi, oatmeal irisan pir teh herbal hangat. Siang, nasi sayur protein setengah alpukat atau pepaya. Sore, buah beri kecil air kelapa muda. Malam, air hangat atau sup sayur ringan tanpa buah manis. Pemirsa FJR Gemilang, dari 7 buah yang telah kita bahas, nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga, semua memiliki satu kesamaan. Bila dikonsumsi secara sembarangan oleh lansia, bisa menyebabkan kelemahan otot kaki, nyeri sendi, pembengkakan, dan penurunan kualitas hidup. Namun kabar baiknya adalah,
kita masih bisa menjaga kekuatan kaki dan kesehatan tubuh secara keseluruhan dengan memilih buah yang lebih sesuai untuk kondisi tubuh di usia senja. Pada bab terakhir nanti, kita akan bahas buah-buahan yang justru bisa menjadi penyelamat kekuatan kaki, membantu memulihkan stamina, mengurangi peradangan, dan memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Inilah buah-buahan yang tidak hanya aman tapi bisa menjadi bagian dari protokol pemulihan kaki lansia dalam 7 hari. Tetaplah bersama channel FJR Gemilang, karena bab selanjutnya akan menjadi titik balik bagi Anda yang ingin mengembalikan langkah ringan dan menjaga kemandirian di usia emas. Pemirsa FJR Gemilang, setelah membongkar satu persatu 7 buah yang ternyata bisa memperlemah otot, sendi, dan sirkulasi kaki lansia, kini tibalah saatnya kita membahas kabar baiknya. Karena sesungguhnya, seperti halnya dalam kehidupan, setiap potensi masalah selalu datang bersama peluang solusi. Allah tidak menciptakan makanan yang hanya mendatangkan mudarat tanpa menyediakan penawarnya di alam. Ada buah-buahan tertentu yang justru bekerja secara aktif untuk memulihkan kekuatan kaki, memperbaiki peradangan, menjaga sendi tetap lentur, dan membuat tubuh terasa lebih ringan meski usia terus bertambah. Mari kita bahas bersama buah-buah penyelamat itu dan bagaimana menerapkannya dalam pola makan harian. 1. Buah beri, blueberry, strawberry, blackberry, raspberry. Buah beri, meskipun ukurannya kecil, memiliki kekuatan besar untuk membantu mengatasi kelemahan otot dan nyeri sendi. Kandungan antosianin di dalamnya adalah pigmen alami yang bertindak sebagai antiinflamasi kuat. Berbeda dengan gula dari buah manis lainnya, buah beri memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ini sangat ideal untuk lansia yang ingin menjaga kekuatan kaki dan stabilitas energi. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah beri mengalami peningkatan kekuatan otot hingga 44% lebih tinggi, dan keluhan nyeri sendi berkurang hingga 61% dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya. Bahkan dalam waktu seminggu, banyak pasien yang melaporkan langkah lebih ringan, tidak cepat lelah, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. 2. Ceri asam, tart cherry. Ceri asam berbeda dari ceri manis yang biasa dijual sebagai camilan. Dalam jumlah kecil, sekitar 6-8 butir per hari, ceri asam memiliki kemampuan luar biasa untuk menurunkan kadar asam urat, meredakan peradangan, dan mengurangi nyeri pada sendi lutut maupun pergelangan kaki. Studi klinis dari Arthritis Foundation menyatakan bahwa konsumsi ceri asam secara teratur mampu mengurangi gejala radang sendi dan mencegah serangan asam urat. Efeknya bisa terasa dalam waktu 2-3 hari saja pada lansia yang sebelumnya sering mengalami nyeri mendadak di jempol atau lutut. 3. Alpukat. Meskipun banyak orang menganggap alpukat sebagai sayuran, sejatinya ini adalah buah dengan lemak sehat jenis tak jenuh tunggal yang sangat bermanfaat bagi lansia. Lemak ini membantu melindungi jaringan sendi, memperbaiki pelumas alami sendi, sinovial, dan meningkatkan penyerapan vitamin D dan kalsium, 2 nutrisi penting untuk tulang dan otot kaki. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium dalam jumlah seimbang, yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah kram otot. Yang terpenting, alpukat tidak mengandung gula, sehingga tidak membebani pankreas dan sirkulasi darah seperti buah manis lainnya. 4. Pepaya matang. Pepaya matang kaya akan enzim papain, sejenis enzim alami yang membantu meredakan peradangan dan mempercepat pemulihan otot. Enzim ini bekerja seperti obat antiinflamasi ringan, tetapi tanpa efek samping. Pepaya juga mudah dicerna, kaya serat larut, dan sangat ramah bagi pencernaan lansia. Banyak pasien lansia yang mengganti camilan malamnya dari pisang ke potongan pepaya matang dan melaporkan bahwa tidur mereka lebih tenang dan kaki terasa ringan di pagi hari. Konsumsi pepaya secara teratur juga membantu menjaga hidrasi otot dan melancarkan penyerapan magnesium. 5. Pir. Pir sering dianggap sebagai buah sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya itulah pir menjadi buah ideal untuk lansia. Kandungan serat dalam pir membantu memperlambat penyerapan gula, menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah, dan mencegah peradangan mikro. Teksturnya lembut dan tidak menyebabkan asam lambung naik, sehingga cocok dikonsumsi bahkan oleh lansia dengan masalah pencernaan. Pir juga mengandung boron, mineral penting yang membantu tubuh mempertahankan kalsium dalam tulang, menjaga sendi tetap kuat, dan mencegah pengeroposan. Buah ini juga memiliki efek diuretik ringan, membantu mencegah pembengkakan di pergelangan kaki dan betis. Protokol 7 hari untuk memulihkan kekuatan kaki lansia. Berikut adalah langkah sederhana namun efektif yang bisa dilakukan di rumah oleh siapa saja yang ingin merasakan perbedaan nyata dalam waktu seminggu. Hari 1-2, detoks awal. Hentikan total konsumsi 7 buah yang telah dibahas sebelumnya. Nanas, pisang, anggur,
semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Fokus konsumsi air putih hangat dan makanan padat nutrisi seperti sayur hijau kukus, tempe rebus, atau kaldu tulang ringan. Hindari semua jenis jus dan camilan manis. Hari 3. Perkenalkan buah beri. Tambahkan segenggam kecil buah beri ke dalam sarapan. Bisa dimakan langsung atau ditambahkan ke bubur oatmeal. Amati perbedaan pada rasa ringan di kaki setelah berjalan atau naik tangga. Hari 4. Masukkan pepaya matang. Jadikan pepaya matang sebagai camilan sore. Potong kecil dan kunyah perlahan. Pastikan tidak mengonsumsi buah lain setelah pukul 17 untuk menghindari gangguan tidur. Hari 5. Tambahkan alpukat. Makan setengah alpukat saat makan siang. Bisa dijadikan lauk pendamping atau dihaluskan dengan sedikit perasan jeruk nipis, jika asam tidak bermasalah. Lakukan peregangan kaki ringan sebelum tidur. Hari 6. Ceri asam sebagai camilan. Konsumsi 6-8 butir ceri asam, jika tersedia, di sore hari. Bila tidak ada, bisa diganti dengan 2-3 potong pir. Lanjutkan minum air putih hangat malam hari. Hari 7. Evaluasi total. Tuliskan perubahan yang Anda rasakan. Apakah tidur lebih nyenyak? Apakah bangun pagi lebih ringan? Apakah kaki terasa lebih stabil? Bila hasilnya positif, lanjutkan pola makan ini sebagai bagian dari rutinitas harian. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, dari bab pertama hingga saat ini, kita telah memahami bahwa kesehatan kaki lansia bukan hanya soal berjalan, tetapi tentang apa yang masuk ke mulut setiap hari. Kaki yang kuat adalah kunci kemandirian. Dan untuk menjaga kaki tetap kuat, kita harus menjadi cerdas dalam memilih buah, waktu konsumsinya, serta jumlahnya. Buah memang anugerah, tetapi tidak semua buah cocok untuk semua usia. 7 buah yang tampaknya sehat ternyata bisa mempercepat kelemahan otot dan nyeri sendi bila dikonsumsi secara sembarangan oleh lansia. Tapi dengan menggantinya dengan 5 buah yang tepat, tubuh akan merespons dengan cepat. Langkah terasa ringan, tidur lebih nyaman, dan semangat hidup pun meningkat. Mulai hari ini, jadikan isi kulkas Anda sebagai sumber pemulihan, bukan penyebab penyakit. Gantilah camilan manis dengan buah penyelamat kaki. Tinggalkan kebiasaan makan buah larut malam. Dan yang paling penting, dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jika kaki mulai lemas, sendi mulai kaku, dan tidur mulai terganggu, itu mungkin bukan sekadar usia, melainkan tanda bahwa pola makan perlu disesuaikan. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir seri ini. Semoga informasi ini menjadi bekal yang bermanfaat, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang tua, pasangan, atau sahabat yang sedang menjalani usia emas. Bila Anda merasa mendapatkan wawasan baru dari video ini, bantu sebarkan informasi ini ke orang lain. Jangan lupa tulis di komentar, buah mana yang paling sering Anda konsumsi, dan apakah Anda siap mencoba protokol 7 hari untuk kekuatan kaki lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya di channel FJR Gemilang. Mari terus belajar, bergerak, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mandiri di usia senja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.